Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, terima kasih Kang John yang sudah membuka acara kita, dan alhamdulillah dengan izin Allah ini adalah kajian perdana Tetangga Sesurga setelah Ramadan. Ya. Dan alhamdulillah kita bisa dikumpulkan kembali, ya, diriungkan lagi dalam majelis kajian keluarga yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda untuk lebih konsisten istiqomah, ya, dalam merawat dan menjaga cinta dalam rumah tangga. Karena memang, ya, mau tidak mau cinta inilah yang bisa menjadi ikatan yang paling kuat, ya, dalam rumah tangga kita. Tapi berbicara cinta bukan hanya berbicara urusan rasa, ya. Jadi tidak semua yang dikatakan Agnes itu benar ketika cinta tadi pahami logika, gitu ya. Tapi cinta juga adalah terkait dengan logika kita, ya. Bahkan cinta itu bagian daripada iman, ya. Makanya mesti ada ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk bisa makin menguatkan cinta, ya, begitu. Dan insya Allah kajian keluarga yang diinisiasi oleh Tetangga Sesurga ini berupaya bagaimana bunga-bunga cinta itu senantiasa mekar dalam rumah tangga kita, begitu insya Allah, mudah-mudahan. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita, ya, inspirator hidup kita, tauladan terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, tema kali ini adalah tentang queen, ya, tentang perempuan, tentang ratu ini, ya, tentang ratu. Nah, kenapa tema ini dibahas? Tentu bagi Anda sebagai istri, sebagai perempuan yang punya peran sebagai istri, sebagai ibu, ya, tentu ini sangat penting. Ya, berapa banyak dari kita yang tidak tahu tentang kondisi dirinya masing-masing. Akhirnya apa? Salah mendeteksi, ya, akhirnya salah memberikan solusi, ya, bagi dirinya, dan berdampak kepada kondisi-kondisi emosi yang tidak ideal, begitulah, ya, atau tidak baik. Kondisi emosi yang tidak baik, ya, kondisi dirinya, sehingga berdampak kepada relasi dengan pasangan, relasi dengan anak, relasi dengan orang tua, bahkan mertua. Hanya gara-gara salah memberikan solusi, diawali dengan salah memberikan persepsi terhadap diri. Bagi para laki-laki, ya, tentu sebagai peran suami yang mendampingi perempuan, tidak sedikit pula yang keliru memahami tentang dunia perempuan. Berapa banyak salah pemahaman, akhirnya salah penyikapan, salah mendiagnosa, akhirnya salah menyangka, begitu, ya. Disangkanya adalah lemah, ternyata, ya, memiliki kekuatan yang tidak bisa dipantik oleh laki-laki, padahal punya kekuatan yang luar biasa. Disangkanya adalah menunjukkan keluhan itu sebagai bentuk kelemahan diri, tapi padahal yang dibutuhkan hanya apresiasi dari sang suami, ya. Ini disebabkan karena salah memandang tentang dunia perempuan. Makanya kajian ini pun menjadi penting, teman-teman sekalian, terutama bagi Anda laki-laki sebagai suami, bagaimana juga bisa memainkan peran Anda untuk makin menguatkan istri dan memberikan solusi terbaik. Terlebih lagi kita jadi suami punya peran untuk mendampingi istri kita, menterbiah istri kita, mendidik istri kita menjadi istri yang terbaik, menjadi sepertiga kekayaan yang paling mahal di dunia. Yang kata Nabi, sepertiganya itu ada di perempuan, sepertiganya lagi ada di hati yang bersyukur, dan sepertiganya lagi ada pada lisan yang selalu berzikir.
Maka teman-teman sekalian, kajian ini, tema ini saya kira sangat penting, luar biasa. Walaupun memasuki dunia perempuan memang tidak akan pernah habis-habisnya, ya begitu ya. Ya, saya pernah posting itu kurang lebih tebalnya itu 2000 halaman. Ya, judulnya Dunia Perempuan Jilid 1. Ya. Ya, Dunia Perempuan Jilid 1 itu ya, begitu ya. Ya, saya posting ternyata ibu-ibu merasa tersindir. Ustaz menikah gitu-gitu teuing gitu ya. Seolah-olah banyak berjilid-jilid ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada satu hal yang menarik yang nanti akan disampaikan oleh Bang Aad dari obrolan kita, bahwa salah satu mitos, nah ini ya, yang mungkin nanti akan kita bahas mitos-mitos yang lain. Salah satu mitos adalah perempuan dan laki-laki dari dunia yang berbeda. Ada yang pernah dengar perempuan dari Venus dan laki-laki dari Mars? Ada yang pernah dengar? Ya, itu ada bukunya. John D. Gray kalau tidak salah ya, menulis sebuah buku bahwa laki-laki dari Mars dan perempuan dari Venus. Sehingga kita memahami bahwa laki-laki dan perempuan adalah dunia, berasal dari dunia yang berbeda. Tapi ternyata kata beliau, guru kita Bang Aad hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau, min nafsi wahidah. Laki-laki dan perempuan itu dari jiwa yang sama. Ya. Tapi kita pun tidak memungkiri bahwa ada hal-hal yang mesti dijaga dari perempuan, yang itu jelas menjadi kekhasan perempuan yang tidak boleh dihilangkan, bahkan ketika dihilangkan itu menjadi hilang jiwa keperempuanannya. Dan itulah yang akan kita bahas sehingga kita bisa saling memahami dengan awal pemahaman yang benar. Ya, maka insya Allah kita pun akan memiliki sikap atau merespon dengan cara yang benar. Baik, saya sapa dulu guru kita yaitu Bang Aad Andriono Ruspi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kayaknya Bang Aad pakai yang ini nih, biar gitu, beda ya. Tes. Agak lebih jelas ya. Lebih berani soalnya merah. Lebih berani merah ya, Masya Allah. Ya, baik. Teman-teman sekalian, Bang Aad, kita akan bahas sedikit tentang dunia perempuan. Iya, boleh. Ya. Nah, sering sekali perempuan ini digambarkan dengan kata-kata makhluk yang lemah. Nah, apakah betul seperti demikian atau itu hanya mitos saja? Mungkin Bang Aad bisa memberikan prolog ya, tafadhol. Lemah dan kuat itu sebenarnya kan soal sudut pandang. Sudut pandang. Seringkali kekuatan kita adalah kelemahan kita. Kekuatan kita, kelemahan. Dan kelemahan kita itu sekaligus juga merupakan kekuatan kita. Dari mana kita melihatnya? Manusia secara umum, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Ya. Tapi ya sama, ketika orang mengatakan apakah perempuan itu makhluk yang lemah? Jawabannya iya dan tidak. Lemah karena memang dia perlu dilindungi dan gak usah sok-sokan menolak dilindungi. Lemah dalam pengertian kalau adu lari sama laki-laki sih cepetan laki-laki. Oke. Kalau mau adu ngangkat barbel dengan laki-laki juga kuatan laki-laki. Oke. Iya. Stamina, daya tahan juga laki-laki luar biasa. Tapi di sisi lain ya, rasanya nggak ada laki-laki yang sanggup menghadapi fenomena melahirkan deh. Oke. Itu butuh kekuatan yang luar biasa itu untuk melahirkan. Untuk melahirkan ya. Menggendong anak, saya itu sebentar aja gendong anak udah capek. Oh, kirain saya aja. Semuanya. Oh gitu ya. Perempuan bisa berjam-jam dia gendong anak, kenapa? Dia sebenarnya anaknya nggak digendong loh oleh perempuan, tapi dipangku karena ditaruh di pinggul. Pinggul perempuan itu berbeda ya? Berbeda. Berarti Dia struktur jadi, tubuhnya pun berbeda ya? Struktur tubuh berbeda. Kemudian juga kita tahu kisah Hajar, istri Nabi Ibrahim. Alaihissalam. Dia ditinggalkan fi wadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada padanya tumbuh-tumbuhan, berarti nggak ada air, bersama seorang bayi kecil bernama Ismail. Iya.
dan dia bisa membuat dirinya survive dan anaknya survive. Saya terus terang secara logika agak ragu seandainya yang gendong anak itu Ibrahim. Jangan-jangan dua-duanya meninggal. Begitu ya? Iya. Nah, kemudian juga faktor-faktor lain ya. Contoh, banyak orang yang bertanya-tanya ketika COVID kemarin, siapa yang sebenarnya lebih tangguh menghadapi musibah? Laki-laki atau perempuan? Saya bilang perempuan. Karena apa? Kunci menghadapi musibah itu sabar. Dan sabar itu milik kaum perempuan. Oh, sabar. Ya. Menghadapi musibah itu fama wahnu lima asabatum fi sabilillah wa ma dhaufu wa mastakanu. Enggak lemah fisik, enggak lemah mental, enggak lemah aktivitas. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita bicara tentang sabar, tabah, tekun, itu tema-tema kekuatan dan itu adalah tema-temanya kaum perempuan. Wow. Ya. Makanya pernah suatu ketika banyak laki-laki cengeng zaman sekarang yang mengatakan teh kalau nanti kita nikah kamu tetap cari nafkah ya. Siapa tahu aku nanti mati muda, katanya gitu ya. Belum apa-apa udah mikirin mati muda. Saya katakan, orang itu kalau hidup jangan mikirin mati muda. Pikirkan bahwa Anda akan hidup selama-lamanya. Kalau toh ternyata Anda mati muda, jangan pernah ngajarin perempuan gimana caranya menyelamatkan anak. Dia lebih jago daripada kita. Gak usah diajarin. Gak usah diajarin, ya. Laki-laki kadang-kadang anak udah nangis kelaparan gak punya duit, dia masih mikirin gengsi, masih mikirin kompetensi, masih mikirin passion gue. Perempuan akan melakukan segala hal kalau anaknya itu udah nangis. Masya Allah. Ya, dan seterusnya. Jadi ya, kalau dikatakan perempuan itu makhluk lemah, jawabannya memang iya. Maka dia harus dilindungi. Ya, nggak usah ajaran-ajaran tentang feminisme yang mengajarkan kita itu sama segala macam. Jadi terima itu ya. Terima kenyataan itu. Jadi jangan gengsi ngakui bahwa aku memang. Iya. Oke. Sebagaimana laki-laki juga sesekali dia juga merasakan dirinya juga makhluk lemah dan lebih lemah daripada perempuan. Gitu ya. Tapi di sisi lain, di balik setiap kelemahan itu ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Itu sudah merupakan bagian dari sunatullah. Bersama kelemahan itu ada kekuatan, bersama kekuatan itu ada kelemahan. Ya. Saya dulu adalah seorang organisator, seorang aktivis, seorang yang jago memanage. Ya. Lalu kemudian saya bertambah kelebihan baru, kreativitas. Tapi bersamaan dengan bertambahnya kelebihan baru, ternyata bertambah pula kelemahan baru. Apa itu? Saya kira kalau kelebihan saya bertambah, kelemahannya berkurang. Ternyata gak taunya ketika kelebihan bertambah, kelemahan juga bertambah. Subhanallah. Orang yang kreatif itu orang yang menggunakan otak kanannya. Ya. Betul. Ketika otak kanan berkembang, otak kiri itu melemah. Otak kanan berkembang, otak kiri melemah. Saya itu jago menggagas, mengkonsep, berpikir lateral, berpikir nyeleneh. Tapi bersamaan itu kemampuan kepemimpinan menurun, kemampuan manajerial menurun, administrasi menurun. Sekarang itu jangankan memimpin orang lain, memimpin diri sendiri saya nggak becus. Inilah sunatullah hidup. Jangan pernah meremehkan kelemahan. Dan jangan pernah nggak mau ngakui kelemahan, karena bersama kelemahan itu ada kekuatan. Ya. Dan sebaliknya juga, ketika Allah berikan kita kelebihan, agar kita nggak sombong, bersamaan itu Allah titipkan juga pada kita kelemahan. Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, ini poin pertama adalah jangan malu untuk mengakui kelemahan diri. Ya, karena justru di balik kelemahan itu adalah kekuatan. Bahkan ketika kita memaksakan diri ini untuk kuat, terkadang itu keluar dari fitrahnya mungkin ya. Nah, kalau begitu Bang, kira-kira yang paling membedakan ya antara kekuatan perempuan dengan kekuatan laki-laki itu apa? Nah, ada satu poin ya
yang selama ini sering dianggap sebagai kelemahan kaum perempuan, padahal itu justru poin kekuatannya. Apa itu? Emosinya. Emosi. Selama ini ada semacam penghinaan ya terhadap kaum perempuan. Mohon maaf, laki-laki dong 9 rasio 1 emosi. 9 rasio 1 emosi. Nah, Oke. nggak kayak kaum perempuan 9 emosi 1 rasio. Oke. Fakta belakangan membuktikan kecerdasan emosional jauh lebih menentukan sukses seseorang daripada kecerdasan intelektualnya dia, kecerdasan rasionalnya dia. Itu satu fakta ya. Kenapa unsur emosional ini menjadi kekuatan perempuan? Justru karena emosi ini berasal dari rasa, dan rasa itu berasal dari hati. Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan, raja hati itu raja, rasio itu adalah sang perdana menteri katanya. Betul. Ya. Manusia itu sebenarnya dipimpin dan dikendalikan oleh hatinya, karena hati itulah direktur, otak itu manajer. Orang sekarang bisa saja bersombong-sombong dengan neuroscience. Neuroscience. Dalam Islam, otak itu hanyalah organ yang mengelola perintah hati. Otak yang mengelola, kaki tangan yang menjalankan. Jadi ada pola. Hati yang memberikan perintah, otak yang kemudian memanage, kaki tangan yang kemudian menjalankannya. Oke. Jadi nggak usah bersombong-sombong lah dengan nalar seorang laki-laki. Kekuatan hati itu jauh lebih dahsyat daripada kekuatan nalar manusia. Jangan sombong jadi laki-laki ya. Sekarang begini, kalau bicara nalar, mohon maaf ini bukan nyombong nih Ustaz. Oh, oke. Berpikir itu mainan saya. Oke. Saya punya school of thinking, sekolah berpikir. Satu di Bandung, satu di Banda Aceh. Oke. Tapi School of lama thinking. kelamaan saya juga baru sadar ada yang lebih keren daripada berpikir. Apa itu? Merasa. Rasa. Dan itu dimiliki khas perempuan. Pikiran itu kecepatannya 3G. Pikiran 3G. Sekarang udah era 5G. Makanya otak manusia udah mulai keteteran sekarang menghadapi kecepatan informasi elektronik. Udah bukan 4G lagi, sekarang sudah 5G. Oke. Semakin manusia bergantung pada nalarnya, semakin dia keteteran menghadapi kecepatan informasi elektronik yang kecepatannya dari menara BTS kepada HP kita sekarang sudah 5G. Itu yang menyebabkan kenapa kita itu terpaksa menelan informasi sebelum sempat mengunyahnya sekarang. Karena udah datang lagi yang baru. Oke. Kecepatan otak manusia itu nggak siap menghadapi kecepatan ini. Makanya muncul hoax. Ya. Tetapi ada makhluk Allah yang 5G mah kecil buat dia. Oke. Namanya kolabayan, kolibu kolbun. Lebih cepat berubah. Sesuatu dengan pergerakan luar biasa cepat. Namanya hati, dan itu miliknya kaum laki-laki juga punya hati, tapi ini kekuatannya kaum perempuan ini. Sebagaimana perempuan juga punya nalar. Gitu ya. Tapi kekuatan laki-laki. Berarti makhluk 3G, makhluk 100G. 100. 100G. Wow. Hati itu ya. Karena dia itu disebut juga dengan kolbun, karena dia bergerak-gerak berbolak-balik dengan kecepatan tinggi. Iya, subhanallah. Ya. Siapapun yang mengelola hatinya akan menguasai masa depan. Sip. Laki-laki yang mau mengelola hatinya juga dia akan mengelola masa depan. Sip. Tapi terlalu bergantung pada rasionalitas, dia akan keteteran ya. Oke, siap. Jadi untuk poin pertama ini, sesi pertama ini sebelum kita sholat isya bang. Ya. Jadi ada hikmah ketika Nabi mengatakan bahwa perempuan itu nakisu akliha wa diniha. Kalau nakisu diniha, ya Nabi mengatakan karena punya siklus haid dan nifas. Tapi para ulama mengupas kenapa disebut nakisu akliha, walaupun disebutkan bahwa persaksian perempuan itu 2:1 dalam persidangan, tapi justru itu bukan sebuah penghinaan. Justru itu sebuah apresiasi kepada kaum perempuan, walaupun disebut kurang akal,
berarti menunjukkan punya kekuatan hati yang melebihi daripada akal atau nalar. Luar biasa. Bang, kita break dulu. Oke. Ya. Jadi Anda sebagai makhluk 3G nggak usah sombong. Ya. Insya Allah kita masih butuh yang apa tadi? 100G. Luar biasa. Siap, insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih, akan kita bahas setelah sholat isya lebih dalam lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. وصرف درجة الانتربية وقوم محمدا إنك لا تخلف الميعاد.
tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luruskan, dirapatkan dan dirapihkan shafnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara kita mulai kembali, ini kami informasikan kepada ahwat atau para bunda, silakan untuk bisa menempati area sebelah kanan yang sudah tersedia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena hari ini kajiannya spesial untuk para ahwat dengan judul adalah Queen ya, yang dipersembahkan oleh Tetangga Sesurga dan juga Masjid Al-Latif Bandung. Yang pastinya hari ini kita akan bertemu dengan gurunda kita, ada Bang Aat dan juga Abah Hasan. Masya Allah, tabarakallah ya. Sebelum dimulai sekali lagi boleh kami undang kembali untuk yang sudah hadir langsung dari Masjid Al-Latif Bandung maupun yang sedang menyaksikan langsung ini via Instagram di @Masjid Al-Latif dan juga Tetangga Sesurga live Instagram ya, boleh di follow dulu, silahkan juga mungkin bisa di subscribe ya yang nonton di channel YouTube-nya di Masjid Al-Latif ya, dan juga boleh di follow Instagram dari @Tetangga Sesurga yang sudah mempersembahkan kajian yang sangat luar biasa pada malam hari ini langsung dari Masjid Al-Latif Bandung ya, bersama saya Buni Asfian ya. Tadi alhamdulillah sudah dibuka oleh rekan saya Joni Martius, dan sekarang giliran saya untuk kembali menyapa ayah bunda semua yang sudah hadir baik langsung di Masjid Al-Latif Bandung dan juga menyaksikan lewat live kita ada di Masjid Al-Latif ya, di channel YouTube dan juga di Instagram di @Tetangga Sesurga. Sekali lagi selamat menikmati, kita akan melanjutkan kembali. Tadi kita sudah menyimak beberapa teaser ya, itu belum intinya, masih pemanasan. Ini pastinya insya Allah akan sangat luar biasa, akan sangat menarik sekali mengenai pembahasan kita, yaitu kajian keluarga dengan tema Queen hari ini. Wow, para Queen sudah berkumpul di sini ya. Wow, para Queen dan calon Queen, insya Allah ya. Ngeri, luar biasa insya Allah ya. Sebelum mulai kita akan bagi-bagi hadiah dulu. Ada yang mau hadiah spesial buat yang datang ya. Jadi buat Anda yang datang nanti kajian selanjutnya ini silahkan boleh diagendakan. Mungkin ini kan baru pertama kali kita di pekan ini kita menjalankan aktivitas ya. Ini baru selesai libur lebaran. Alhamdulillah sudah masih beradaptasi dengan kegiatan yang insya Allah hampir normal kembali ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada PPKM lagi kan, insya Allah ya aman ya, insya Allah lancar hari ini ya. Ada hadiah, ini spesial buat yang baru datang. Para ayah mau hadiah, ada kaos calon ayah, nggak apa-apa deh, ayah dan juga calon ayah. Ini ada yang ukurannya M sama L ya. Ada yang mau? M mau. Siapa tadi yang mau? Queen? Oh itu. Ukurannya apa? M. Spesial buat Queen atau calon Queen? Queen, udah jadi Queen atau calon Queen? Apa ya, gue gak tahu kapan gue di kamar aja katanya. Udah nikah apa belum? Oh berarti calon Queen ya, ratu di masa depan. Boleh silakan, ini ada hadiah ya, amin. Semoga cepat, kapan rencananya? Kapan rencananya jadi seorang ratu Queen? Secepatnya, jangan lupa WO-nya ada Planerio ya, MC-nya gue berarti, nggak apa-apa. Ini kan kita saling support ya, karena sudah normal kembali, Syawal halal ya. Ini kita butuh lah. Ini udah dapat calon, namanya siapa Teteh? Eis. Oh Leni selamat ya. Yang ini yang calon King atau udah jadi King, ukurannya medium. Calon keberapa lo mah? Calon kedua, ketiga ya, anak aja loh. Ini siapa namanya? Robi, ini calon King ya. Ini Robi kapan rencana untuk menikah? Udah? Oh nanti aja. Oh masih sekolah ya? Kelas berapa? Satu apa? Satu SMA, Masya Allah. Tapi udah semangat ya untuk menimba ilmu. Selamat ya Robi ya, semoga. Satu lagi, ukurannya L. Ada lagi Queen? Enggak, ini nggak mau. Kasih ke ini aja ya, ke Queen aja ya. Oke. Queen apa calon Queen?
Oh iya, itu ada Robi loh kelas 1 SMA. Silakan Teteh ya. Selamat ya. Oh ini luar biasa sekali, ternyata banyak sekali di sini ya buat Anda semua para calon ayah, calon bunda yang mempersiapkan diri dengan menuntut ilmu. Jadi ketika nanti udah jadi suami istri atau jadi ayah bunda udah siap sepenuhnya. Luar biasa, keren banget, semangat untuk menuntut ilmunya. Kita akan lanjutkan kembali tadi pembahasan yang sangat luar biasa dari gurunda kita, ada Bang Aat dan juga Abah Hasan Faruqi. Kita akan langsung kembali untuk Anda semuanya, silakan untuk dipersiapkan kembali ya hati jiwa raga untuk kita sama-sama menerima transferan ilmu, kita sama-sama menggali hikmah dan juga menjemput hidayah bersama gurunda kita Bang Aat dan juga Abah Hasan untuk tema kajian keluarga hari ini seputaran Queen. Tadi mungkin yang udah dibahas, tadi udah ngebahas apa aja, coba kita tes. Tentang apa? Satu aja. Tentang apa tadi yang udah dibahas pas teasernya? Pas after maghrib tentang apa? Coba buka catatannya, buka. Kita harus mengingat ilmu dengan mencatatnya. Ayo buka. Ayo, tadi udah dapat kaos. Ayo, wah kajian yang mana itu? Wah sebelum Ramadan kayaknya itu ya. Wah kajiannya banyak. Wah apa? Ya udahlah ya, kita akan langsung aja bertemu kembali. Boleh disiapkan buat yang di rumah juga alat tulisnya, atau mungkin mau mencatat, mau mengingat ilmunya lewat handphone juga boleh sekali. Kita akan kembali. Oh Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, Bah, bilang-bilang dong Bah, ya udah di sini. Kaget saya Bah. Iya, alhamdulillah. Tadi abis ngebahas tentang apa yang tadi teasernya tuh, pemanasannya luar biasa. Apa ya? Menarik sekali ya tadi ya. Menarik sekali. Intinya adalah bahwa perempuan makhluk yang memiliki kekuatan hati yang luar biasa. Perempuan adalah makhluk yang memiliki kekuatan hati yang luar biasa. Oke. Kalau pria mah kurang ya, hatinya kurang ya. Kurang Kekuatan peka ya. akal, kekuatan akal. Oh kekuatan akal Kekuatan justru. akal, iya. Oh itu tadi baru teasernya ya. Saking kuatnya maka sering ngakalin istrinya. Oh. Hati-hati ya, itu ya. Iya. Oke, siap Oke. kalau gitu ya. Untuk itu dibuka nih rahasia para laki-laki ya. Untuk itu kami persilakan pada gurunda kami berdua, Bang Atta juga Abah Hasan. Ya, terima kasih Kang Buni, Masya Allah. Yang selalu semangat luar biasa. Baik, Akang Teteh ya, ayah bunda sekalian, kita akan lanjutkan. Tapi sekarang kita akan coba perdalam Bang sesi tanya jawab. Oh, oke. Ya, biar kita lebih banyak mengupas dari ragam pandangan, terutama para peserta yang hadir kali ini. Baik, ada karena kita temanya Queen, kita akan berikan dulu kesempatan Prioritas, kepada akhwat untuk bertanya. Bertanya ya, nggak curhat. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Masya Allah ya, kayaknya udah selesai nih berarti ya. Nggak ada ya? Baik, ya nggak apa-apa ya. Kalau Ikhwan ada yang bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah. Ada? Teteh ada? Ada yang bertanya? Nggak ada? Ya seharusnya Kang Buni ngasih Yes, derpros. Apa namanya, door prize-nya ke yang bertanya nanti Mah ya. Ya udah nggak jadi hadiahnya tadi. Oh, Ambil tuh lagi. karunya, tuh Jangan, karunya jangan. jangan. Oh, Jangan. Itu menyelisih akad itu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, rahimani Allah wa yakum, kita akan lanjutkan ya. Tadi kita berbicara tentang 2 poin seingat saya Bang, yaitu bahwa kelemahan dan kekuatan itu adalah terkait dengan cara pandang ya. Kelemahan seseorang itu adalah kekuatannya dan sebaliknya, begitu ya. Nah, makin nambah kekuatan, bukan kelemahannya makin berkurang, malah makin kelihatan, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bahwa perempuan itu lebih cepat urusan rasa, urusan akal, urusan hati dibandingkan laki-laki ya. Ayah bunda sekalian, akang teteh sekalian ya. Ada satu hal yang disampaikan oleh Nabi bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk gitu ya. Khuliqatin nisa minad dila, kata Nabi. Nah, kira-kira apa maksud ucapan ini dari tinjauan psikologi Bang ya? Ketika Nabi mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk.
mungkin kita bisa lebih dalam lagi memaknai dauhan Nabi ini dari sisi ilmu kejiwaan. Tafadhol. Iya. Terima kasih. Kalau bicara tentang tulang rusuk, dia adalah sebuah tulang yang bengkok. Bengkok. Ya. Maka digambarkan juga oleh Rasulullah. Ini aja. Oke. Sebagai tulang yang bengkok, kata Rasulullah, kalau didiamkan akan tetap bengkok. Tapi jika dikeraskan, dia akan patah. Akan patah. Artinya maknanya secara psikologis adalah seorang perempuan itu memimpin perempuan, mengelola perempuan, memandu perempuan. Satu, nggak boleh didiamkan, ya, nggak boleh dicuekin, Iya. karena dia akan tetap bengkok. Iya. Tetapi juga nggak boleh dikasarin, Nggak boleh dikasari. ya. Maka itu seorang laki-laki memimpin perempuan itu dengan cara jadi imam. Yeah. Berasal dari alif mim mim itu. Alif mim mim. Umi. Umi. Memimpin perempuan tapi dengan cara-cara keibuan. Dengan cara lembut. Jadi Dengan cara kasih sayang. Jadi imam itu ada kaitan eratnya dengan Dan istilah umi ya. Iya. Memimpin perempuan itu dengan hati, dengan ketulusan dan keikhlasan, jangan dengan kekasaran. Ya. Dikasari dia akan patah. Tapi didiamkan juga akan tetap bengkok ya. Jadi maknanya secara psikologis, kalau ingin memimpin perempuan jadilah imam, jangan jadi amir. Jadilah imam, jangan jadi amir. Memimpin dengan kelembutan, kasih sayang, kepedulian, dengan cinta, dengan rasa, jangan dengan power. Oke. Jangan dengan otoritas, jangan dengan master plan, ada ART, ada fikroh, manhaj segala macam gitu, nggak bisa ya. Pernah ada satu kasus, Nah ini nih. seorang suami dan seorang istri pisah rumah, tapi mereka ingin balik. Rupanya sang suami ini pendidikannya dari jurusan syariah Al-Azhar Kairo. Agar suami istrinya balik, tiap hari keluar dalil lewat WA. Agar istrinya baik. Agar kembali ke dia. Oh, kembali ke dia. Hari pertama keluar dalil, hari kedua dalil. Pokoknya istri durhaka itu kalau nggak taat gitu ya. Oke. Ternyata menaklukkan perempuan itu tidak bisa pakai dalil bahkan. Begitu ya. Pokoknya dalil Seharusnya. mengatakan, Quran mengatakan, hadis mengatakan, seharusnya. Saya bilang nggak bisa gitu. Anda memang ahli syariat dari Al-Azhar University dari Kairo, tapi masa lupa hadis Rasulullah bahwa perempuan itu nggak bisa bicara tentang pokoknya gitu ya. Nah itu ya. Makna psikologis yang kedua dari tulang rusuk itu adalah tulang rusuk itu adalah tulang yang terletak di dada. Oke. Dan dia melindungi organ terpenting yaitu hati. Lagi-lagi. Jantung ya. Kolbun itu jantung loh, bukan hati dalam pengertian Limpa ya. hepar gitu ya. Tapi jantung maksudnya, heart ya. Jadi pertama justru fungsi tulang rusuk itu melindungi organ terpenting dari seluruh diri manusia. Ya. Yang Rasulullah mengatakan idza saluhat jasadul salat apa? Idza salat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu gitu ya. Jadi di sini memberikan makna sebagai tulang rusuk itu. Pertama dia justru yang dikatakan makhluk lemah tadi, Ya. justru dialah pelindung dari hal terpenting dari diri manusia yaitu hati manusia. Yang kedua pada dasarnya dia itu untuk dirangkul. Dia tidak dikatakan dari tulang tumit. Kalau tulang tumit itu diinjak-injak berarti ya. Tapi dia juga tidak disebut dari tulang dahi. Kalau tulang dahi barangkali mesti dijunjung-junjung. Oh begitu. Tapi dari tulang rusuk buat dirangkul sebenarnya. Oke. Nah jadi itu dua makna ya ketika perempuan dikatakan tercipta dari tulang rusuk. Oke. Nah,
ada nggak Bang dampak daripada misalkan ketidakmampuan misalkan perempuan mengelola dirinya ya sebagai seorang pribadi perempuan, sehingga terkadang misalkan ya tadi kalau perempuan dominan adalah hati ya, sehingga kadangkala hati hati menguasai kondisi perasaan, emosi, bahkan emosi yang negatif. Akhirnya dampaknya adalah punya persepsi buruk terhadap dirinya, bahkan terhadap orang lain. Nah, apa dampaknya ketika perempuan dalam kondisi seperti ini, hubungan relasi dengan suami atau dengan anak, apakah ringan dampaknya atau berdampak besar begitu? Justru ketika perempuan itu kekuatannya terletak di hati, Ya. sesuatu yang sifatnya ruhiyah. Tadi kita udah mengatakan ada unsur otak yang akan menjadi manajer, yang akan menjadi pengelola, yang akan menjadi pengendalinya. Itulah sebabnya maka seorang perempuan itu harus terpimpin. Oke. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena kekuatan hati perempuan yang demikian hebat ini kalau nggak dimanage dengan baik oleh sang laki-laki sebagai pemimpinnya, dia tidak menjadi sultanan nasira, tapi malah menjadi sultanan khatira, destructive power, kekuatan yang malah merusak. Yang kita inginkan kekuatan dahsyat hati perempuan ini menjadi kekuatan yang menolong, constructive power, sultanan nasira, sebagaimana doa kita. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidik wa akhrijni mukhraja sidik wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Karena sesuatu sebagaimanapun dahsyatnya tapi gagal dikelola dengan baik, itu akan jadi sangat merusak. Api selama masih dikelola dengan baik, dia akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Iya. Tapi begitu dia tak terkendali, dia akan membakar apapun. Betul. Air selama masih terkendali, wah itu sumber hidup. Itu. Tapi begitu tak terkendali, dia akan menjadi air bah. Saya ingat film Eng kalau yang ini, Bang. Ketika api tidak terkendali, ya akhirnya membakar dirinya. Saya sih itu tuh. Avatar tuh saya ti api itu apa? Hah? Oh, itu Pangeran Zuko itu ya. Karena tidak bisa mengendalikan api, akhirnya membakar dirinya, bahkan mencelakakan dirinya. Saya ingat film ini karena memang Bang dulu kerjaan saya kalau sudah nganter istri tadarusan film Avatar gitu ya. Banyak Alhamdulillah. hikmahnya. Tapi banyak hikmahnya. Banyak Nah itu kenapa saya senang film Avatar? Karena salah satunya, wow, banyak filosofi yang luar biasa gitu ya. Ketika kita tidak bisa, itu jadi kekuatan ketika bisa terkendalikan, tapi tidak jadi madorot ketika tidak terkendalikan. Nah, pertanyaannya, mohon maaf nih, kadang kan posisinya nggak ideal, Bang. Kadang-kala mohon maaf ya, kadang ya diharapkan tadi kan idealnya suami sebagai imam mengendalikan kan begitu ya, membantu kan gitu ya sebagai imam. Tapi kadang-kala kondisinya nggak ideal. Ya, satu sisi perempuan mengakui kelemahan diri, kemudian membutuhkan imam yang bisa mendampingi, tapi kenyataannya tidak demikian. Nah kira-kira ya menurut Abang gimana sih, menurut Bang Ad, ketika kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan? Yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika dia mendapatkan imamnya seperti itu, yang pertama kali dia lakukan adalah tetap imamkan suamimu dan paksa dia jadi imam. Oh, paksa dia jadi imam. Jadi ada fenomena kalau tadi Abah Hasan cerita tentang Avatar, Ya. saya mau juga bicara tentang Ocean, Kealaman tuh film Osin ya? film Ocean. Ini kayaknya nggak kealaman. Nah, Kealaman tuh film Osin. Film Osin. Abang Jadi ada cerita. TVRI. Ingat ya TVRI Abang ya? TVRI. Iya film Osin TVRI. Lupa lah saya. Jepang kan? Film Jepang. Oh itu ya. Jadi Ocean itu seorang perempuan yang terlalu mandiri. Oh, iya udah si Dia Osin. memang dibesarkan di Budak, ya. sebuah panti asuhan. Dia bekerja, dia punya banyak uang, semua dia urusin sendiri. Akibatnya apa? Imamah suaminya melemah.
Suaminya akhirnya asik nongkrong di warung-warung, minum sake, pulang mabok. Menjadi seorang imam yang tak ideal ketika itu. Belakangan Osin sadar, jangan-jangan imamah suamiku ini memburuk gara-gara aku yang terlalu mandiri, yang terlalu menyelesaikan masalah sendiri, yang gak pernah minta bantuan suami. Oh gitu ya. Aku harus stop. Aku harus kembali menjadi seorang istri yang akan mendorong kepemimpinan suami. Akibatnya apa? Pada titik tertentu dia tidak pernah lagi mau nyari duit. Sisa uang di tabungan dia habiskan. Dan dia yakin suamiku akan kembali menjadi laki-laki yang menjadi imam. Oh begitu ya. Dan dia kokoh dengan itu. Sampai satu ketika tabungan habis, susu habis, makanan habis, anak nangis. Dia tetap gak mau cari duit buat anaknya. Sebentar lagi pahlawanku akan pulang menyelesaikan masalahku. Betul, suaminya pulang malam-malam dia lihat anaknya nangis. Kenapa anak kita nangis? Lapar. Mana susu? Nggak ada. Mana beras? Nggak ada. Kenapa kamu nggak cari tabungan gimana? Habis. Kenapa kamu nggak cari nafkah? Aku menunggu kamu. Akhirnya dia keluar lagi dari rumah, cari duit, cari kebutuhan, pulang bawa beras, bawa susu, bawa makanan. Saat itulah Osin berkata, akhirnya sang pahlawan telah kembali. Hatam Jadi- ya, film Osin hatam katanya. Enggak hatam, Oh cuma enggak yang itu hatam. doang. Oh yang itu doang. Nah jadi sekali lagi, tolong ketika Anda mendapatkan Catat suami yang tak ideal, dia gagal menjadi imam, imamkan dia. Bantu imamkan dia. Bantu imamkan dia, tegakkan kepemimpinannya. Makanya saya katakan istri yang baik itu ada 3. Nah, 1, manja. manja aslinya bang. Manja. Wah, Ya, manja. enggak usah berpikir menjadi istri mandiri lah. Manja sama suami. Biar agar suami itu jadi pemimpin. Yang kedua, tega sama suami. Manja. Biarin aja dia jungkir balik sendiri, jangan dibantuin. Mau jungkir balik kayak kepala ke bawah, kaki ke atas, berlipat-lipat, biarkan. Bun, uang kurang bun. Tahu ah, begitu ya. Nah yang ketiga, tapi jangan zalim. Kalau memang kebutuhan minimal itu sekian, dapat sekian, alhamdulillah, lebih bagus lagi, tapi jangan menuntut lebih dari yang dibutuhkan. Nah ini, yang ketiga yang Jangan paling sampai penting. suami dianggap tak berdaya gara-gara tuntutan yang berlebihan, padahal dia udah mampu sebenarnya. Ini poin 3 paling penting kayaknya nih. Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya, kalau laki-laki mah pengennya yang ketiga doang itu. Ya. Jadi itu untuk mengimamkan kembali seorang suami. 1, manja. Manja. 2, tega. 3, jangan zalim. Oke. Ya. Coba ulangi. Tete 1 apa? Manja. 2, tega. 3. Yang keras zalim. yang ketiga. Yang ketiga apa? Jangan zalim. Siap, masya Allah. Jadi yang pertama imamkan ya dengan cara seperti demikian ya. Diimamkan, perlakuan sebagai imam. Percayalah bahwa sang pemimpin akan kembali. Masya Allah ya. Begitu, luar biasa. Ya baik. Ini apa namanya? Ketika cuma 1 langkah itu bang. Ketika tidak ideal, 1 saja. Imamkan suaminya atau ada langkah berikutnya? Ya sebenarnya setelah kita berupaya tentunya juga dengan doa ya. Dan kemudian kalau memang ternyata dia gagal menjalankan fungsi-fungsi imamahnya dengan baik, ingatkan dia dengan sigot taklik yang dia baca sesudah akad nikah. Oh iya. Kalau Anda gagal meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut lamanya, yang kedua gagal menafkahi secara layak 3 bulan lamanya, ketiga mengabaikan dan mengacuhkannya 6 bulan lamanya, yang keempat menyakiti atau menganiayanya, maka
kalau memang sudah harus dikatakan oleh seorang perempuan, maaf, ya, Kakanda, Akang sudah mengatakan sigot taklik pada saat sesudah ijab kabul, ya, maka boleh dia diancam untuk gugat cerai. Cerai jangan dianggap musuh ketahanan keluarga. Justru ancaman cerai itu adalah bentuk pendidikan, baik suami kepada istri atau istri kepada suami. Ya. Manusia itu ketika sudah diancam seperti itu, kemungkinan dia untuk berubah besar kok. Ya. Cerai itu ada dua dimensi. Pertama dimensi ancaman, yang kedua dimensi pelaksanaan. Oke. Dengan mengancam, mudah-mudahan kepemimpinan itu akan bangkit kembali, dia tersentak, dia kaget, bagaikan kesetrum gitu ya. Ya, betul. Banyak kasus-kasus. Saya baru saja mendapatkan berita, itu kasusnya di Bandung ya, tapi yang nanganin bukan saya, seorang pengacara, bukan psikolog juga. Dan dia alhamdulillah setelah istrinya ngancam, dia berubah drastis. Dia berubah drastis. Menjadi laki-laki yang baik sekarang. Kalau dengan ancaman gak mempan juga, ya sudah. Ya. Seorang perempuan berhak untuk kehidupannya yang nyaman. Berhak. Dijanjikan oleh Allah. Ya sudah, ajukan saja ketika itu. Ya. Sebuah gugat cerai dan sebagainya. Ya bagusnya jangan gugat cerai lah. Karena gugat cerai itu kan kalau diterima statusnya talak 3 itu. Iya. Nah, tapi pun dalam Islam itu cerai pun sebenarnya jangan pernah dilepaskan dari dengan rujuknya. Betul. Jangan cuma mikirin cerai tapi nggak pernah mikirin rujuk. Ya. Jadi cerai itu salah satu bentuk ketahanan keluarga sebetulnya. Ketahanan keluarga, pendidikan. Cerai itu bukan patah arang ya. Dalam Islam cerai itu adalah bagian dari pendidikan, dari pendidikan yang pahit lah kira-kira. Iya, gitu. betul. Ya. Kalau yang namanya talak 1 itu kan talak roj'i. Iya. Talak yang tinggal balik ya udah bisa balik langsung gitu. Rujuk, Tinggal colek ya? doang itu. Colek dong. Nah, colek. Nah, itu diantara artinya setelah upaya-upaya dilakukan itu nggak bisa, Betul. ancam. Oke. Mudah-mudahan dengan doa, cukup dengan diancam, nggak perlu sampai pada tahap perceraian. Amin. Insyaallah. Kalau toh terjadi sesudah itu kan ada mekanisme yang namanya rujuk. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, subhanallah. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita kupas ya teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan dari Ikhwan? Oh iya, Iya, dari tafadhol. Ikhwan, ya. Mangga. Ya. Bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz mengenai apa ya, batasan cemburunya seorang istri itu sampai mana kategorinya udah berlebihan seperti itu. Kadang kita sebagai suami juga ngerasa nyaman dicemburuin, tapi di sisi lain risih juga kalau terlalu berlebihan seperti itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemburu dengan cinta nggak bisa dipisahkan. Oke, sepaket ya. Sepaket. Makanya orang yang mencintai agamanya, dia harus punya ghirah, Giro. kecemburuan. Allah yang mencintai kita juga memiliki sifat al-ghayur, pencemburu dia. Dan cemburu itu adalah buktinya cintanya Allah pada kita. Cemburunya kita, ghirah kita adalah buktinya cinta kita pada agama kita. Suami istri juga sama, ya. Suami yang cemburu sama istrinya itu tanda cintanya. Suami yang gak cemburu pada istrinya, Allah gak akan melihatnya di akhirat kelak. Karena itu disebut sebagai laki-laki apa namanya? Dayus. Dayus, ya. Laki-laki dayus. Istrinya jalan sama orang lain, dia diam aja. Ngobrol di kafe sama orang lain, dia diam aja. Dayus. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, laki-laki dayus Allah tidak akan melihatnya di akhirat kelak. Nah, begitu pula antara istri terhadap suami. Nah, tinggal masalahnya adalah
Batasan. cemburu mana yang kemudian menjadi proporsional. Ya. Pertama, cinta itu ekspresi awalnya itu bukan cemburu, tapi trust and respect, percaya dan hormat, itu dulu. Kalau cinta langsung berbuah cemburu, nah ini yang ngaco ya. Cinta, buah pertama dari cinta itu trust and respect, ya, percaya dan hormat. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Kalau justru. benar cinta gitu. Kalau Ya. benar cinta. Jadi jangan cemburu yang dijadikan indikator pertama. Indikator pertama dari cinta itu adalah trust and respect. Sehingga dengan trust and respect kita juga terjaga dari kecemburuan yang berlebihan dan membabi buta. Kenapa? Kita percaya kok. Oh, ada isu-isu dari luar. Suami kamu dengar-dengar lirik-lirikan loh sama temannya. Karena kita trust, bohong kamu. Kamu manas-manasin aja. Kenapa? Karena ada trust. Ya. Ada respect. Sehingga kemudian ada cerita, gosip, tuduhan-tuduhan. Oh, suami kamu begini. Nggak mungkin lah. Suamiku itu orang baik. Iya. Suamiku itu orang setia. Iya. Suamiku itu orang hebat. Dia mencintai aku. Aku trust pada dia. Sehingga nggak mudah terbawa oleh gosip, oleh ribah, apalagi oleh fitnah. Itu kontrol pertama atas cemburu. Sehingga kalau toh kemudian kecemburuan itu muncul, dia memang ditegakkan oleh fakta-fakta. Ya. Bukan oleh gosip, bukan oleh Kilawakola. kilawakola gitu ya. Cenah cek cenah. Nah, tetapi memang ada sebuah fakta. Kemudian bagaimana mengekspresikan cemburu itu? Cemburu itu bisa diekspresikan justru pertama dengan sakinah, justru. Bukan dengan marah. Ya. Kebetulan pemilik sakinah itu kaum perempuan sebenarnya. Iya. Makanya laki-laki itu litas kunu ilaiha. Betul. Pemilik sakinah itu perempuan ya, Bang. Dalam Islam ada istilah sakinah, mawaddah warahmah. Yang diperjuangkan itu sakinah. Mawaddah warahmah mah buah dari sakinah, nggak perlu diperjuangkan. Kalau sakinah itu diperjuangkan, maka Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah kasih mawaddah, Allah kasih rahmah kalau sakinah diperjuangkan. Jadi cemburu itu tolong atasi dengan sakinah. Itu yang pertama kali mesti dilakukan. Iya. Ya, dengan menenteramkan hati, menaklukkan hati suami, membuat suami itu tertarik lagi, tenang lagi, dan seterusnya. Karena apa? Ada pertarungan-pertarungan dalam hidup ini. Rasulullah mengatakan, ada perempuan yang datang tampak setan dan pergi juga tampak setan. Kalau kamu mendapatkan perempuan yang seperti itu, pulanglah ke rumah. Oke. Maka apa-apa yang ada pada perempuan itu juga ada pada istrimu. Maka istri pun harus membangun sikap-sikap yang mampu menyaingi kehidupan luar sana yang begitu menggoda, begitu sedaktif ya. Taklukkan dengan sedaktif sakinah itu apa? itu. Menggoda ya. Oh, menggoda. Menggoda ya. Berarti perempuan memang harus menggoda ya? Oh, wajib dia menggoda. Oh. Saya bahkan ada dulu tulisan di billboard, walaupun billboard iklan rokok Marlboro ya, be sexier for your husband tonight gitu. Itu Islami banget itu. Ya. Menjadi lebih seksilah untuk suamimu malam ini. Berarti kalau begitu busana muslimah itu bukan kerudung aja ya? Itu di luar rumah. Oh, itu di luar rumah. Tolong adab itu beda-beda ya. Adab di luar rumah nggak sama dengan adab di dalam rumah. Adab di dalam rumah beda dengan adab di dalam kamar. Oke. Adab di dalam kamar beda dengan adab di tempat tidur. Dalam Islam itu bahkan adab itu bisa berbeda karena waktu. Seorang anak masuk ke rumah, ke kamar orang tuanya, itu adabnya beda-beda sesuai waktu. Betul. Pagi beda, siang beda, sore beda, malam beda, kan gitu kan? Betul. Nah begitu. Jadi busana muslimah di dalam kamar mah ya,
yang kalau ditiup oleh suaminya copot. Waduh. Bang. Jangan terlalu dalam. Jadi yang saya ingin kritisi cuma satu. Jangan sampai jadi orang nanti kalau jadi istri ya, bedanya di rumah dengan di luar rumah cuma lepas kerudung. Iya betul, banyak fenomena kayak begitu. Saya sering dapat curhatan suami kayak begitu. Tapi bukan di sini ya. Di rumah cuma copot kerudung ya. Bedanya cuma itu. Iya, sama-sama pakai abaya ya. Iya pakai betul. gamis. Iya betul. Nah gitu. Berarti banyak kasus kayak begitu ya. Jadi ya itulah ya saya katakan. Nah, tapi saya juga ingin ingatkan bahwa bukan hanya buat laki-laki, buat perempuan juga. Hindari juga perilaku-perilaku yang memicu kecemburuan. Gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita tidak bisa hanya menyalahkan mereka yang cemburu. Iya. Tapi tanpa sadar kita juga punya perilaku-perilaku Pikir yang memicu kecemburuan itu. Betul. Gitu. Ya. Nah, Kamu jangan pakai perasaan. Masa sih aku cinta ke yang lain? Aku kan dengan dia cuma ngobrol berdua, aku nggak ada masalah. Teteh memicu kecemburuan dulu gitu ya. Ya, jadi memang jangan memicu juga kecemburuan pasangan ya Bang. Iya. Ya? Oke. Baik, terima kasih barusan jadi lumayan menjawab ya. Saya teringat sebuah hadis Bang. Ada dalam riwayat Tobroni, kataballahu al-mughirata 'alan nisa. Jadi memang Allah menetapkan kecemburuan itu untuk perempuan. Iya. Ya, jadi khas gitu ya. Karena tadi mungkin dominasi rasa lebih besar daripada logika gitu ya. Dan nggak kebayang juga kalau perempuan itu nggak cemburuan. Oh gitu ya. Oh laki-laki lost. Oh iya betul. Perempuan kalau nggak cemburuan laki-laki itu udah kayak nggak punya. Bini aja ya. Iya, kayak nggak punya bini, kayak nggak punya penangkal, Betul. kayak nggak punya pengikat. Makanya Allah ciptakan perempuan itu cemburuan. Iya, sampai sahadis itu mengatakan faman sabaru bihinna, ya barang siapa yang sabar dengan kecemburuan perempuan, maka dia akan diberikan jalan menuju surga. Ya, jadi kalau istri kita dikit-dikit cemburu, nah itu kita bersyukur ya. Ya. Oh, ya. Begitu ya. Ya, subhanallah ya. Terima kasih Bang ya. Dan Nabi pun betul tadi ya, selama tidak membahayakan ya, kecemburuan itu satu hal yang menjadi alat cinta ya. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha itu dalam satu riwayat pernah menerima makanan ya dari Sofiyah waktu itu ya, sehingga kemudian dipecahkan piring makanannya itu, padahal pada waktu itu Nabi dengan para sahabatnya, sampai Nabi ya tidak memarahinya ya, karena Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Nabi cuma bilang ya, ibu kalian lagi cemburu, kan begitu ya. Jadi kalau cerita rumah tangga pecah piring itu ada ya. Jadi kalau rumah tangga kita itu ada pecah piring ya, itu berarti nyunah begitu ya. Karena ada di zaman Nabi juga gitu. Cuman masalahnya kalau Aisyah punya madu, kan begitu ya. Nah, kalau Anda punya apa, kan begitu. Begitu. Jadi subhanallah, tapi ketika Aisyah itu sudah menyelisihi syariat ya, kemudian mengatakan bahwa oh ini dari perempuan yang beke itu ya gitu ya. Ya akhirnya kan kecemburuannya tidak sesuai mencela istri Nabi yang lain gitu ya. Nabi sampai mengatakan kamu mengatakan satu kalimat yang jika dilemparkan itu ke laut maka akan berubah warnanya. Ya sampai Nabi mengingatkan omongan Aisyah, ya cemburu is okay, cemburu, tapi nggak usah mencela yang lain, nah begitu. Ini mungkin yang tadi disebutkan bahwa bagaimana harus sesuai dengan fakta. Kalau saya ya melihat bahwa kecemburuan perempuan itu cemburu itu antara fitrah perempuan dan was-was setan. Ya, antara fitrah perempuan dan was-was setan. Apakah ini betul? Ya, kecemburuan itu sesuatu hal yang wajar atau memang setan mewaswaskan ke dalam pikiran Anda ya. Yang kata Imam Al-Ghazali kan was-was itu lintasan pikiran, Bang. Ya, yang kemudian membuat Anda makin cemburu kepada suami tanpa ada yang disebutkan tadi oleh Bang Aad adalah fakta. Ya, maka Anda jadi perempuan, betul bahwa kecemburuan adalah fitrah perempuan, tapi sekaligus itu pun menjadi senjata was-was setan. Ya, maka hati-hati. Soalnya saya menemukan satu kasus, Bang. Sampai mohon maaf, ini dari sisi
psikologi saya nggak tahu ya gimana ya cara menyikapinya. Saya menemukan sebuah kasus, Ustadz gimana ya? Saya karena dia tidak punya ayah, ibunya laki-laki ini tinggal bersama ibunya dan adiknya. Adiknya itu cerai, mohon maaf ya, kemudian saudara yang suami punya anak satu. Kemudian suami istri ini ya tinggal di di rumah ibu suaminya, kan begitu. Itu sampai dicemburui gara-gara setiap pada Jumat itu, jadi si suami ini punya kegiatan pada Jumat itu ngasih konsumsi Jumat di masjidnya. Itu masak sebelum Jumat bareng-bareng sama ibunya, sareng adiknya ya. Disangkanya lebih cinta adiknya daripada istrinya, daripada dia. Ya, sampai diajak misah sama suaminya, yuk kita tinggal misah, nggak usah sama adik. Ya, tetap juga nggak mau. Dulu waktu masih nganter adiknya, karena adiknya ini kerja, diantarkan sama kakaknya yang jadi suaminya itu, dicemburui. Sampai dituduh anak adiknya itu adalah hasil daripada hubungan bersama suaminya. Segitunya. Ya, padahal mohon maaf bang, ceritanya istrinya suka ngaji. Ya, nah ini saya kadang-kadang gak habis pikir. Dari sisi ilmu psikologi, apakah itu ada satu penyakit atau memang gimana itu? Ya, kecemburuan seperti itu. Saya bilang, kenapa bisa terjadi kayak begitu ya? Nah jadi begini ya. Yang membuat ribet suaminya gitu kan. Gitu salah, kieu salah. Sampai akhirnya dia bilang, akhirnya saya tidak bikin konsumsi Jumat lagi. Ya, hanya istri saya cemburu gara-gara bantu masak ibunya ya di dapur. Ya gitu ya. Karena istrinya nggak mau lihat terlalu dekat antara dengan ibunya dan adiknya itu nggak mau. Padahal cuma masak dan kelihatan semuanya gitu. Nah ini mohon maaf bagaimana? Jadi tadi dikatakan kekuatan perempuan itu ada di hati. Oke. Hati itu ada di dada. Dan salah satu tugas setan ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu tugasnya menimbulkan was-was pada dada manusia. Oke. Nah, kebetulan yang memiliki kekuatan pada dada itu perempuan. Kalau laki-laki itu letak kekuatannya ada pada kepalanya. Betul. Itu yang menyebabkan kalau tidak hati-hati tadi ya, memang perlu tuh rajin-rajin tuh baca surat An-Nas ya. Betul. Karena kalau enggak, hati itu selalu digoda dengan was-was tadi. Betul. Ya. Karena memang perempuan itu letaknya, posisinya ada di hatinya. Kemudian yang kedua ya, ketika perempuan justru kok lebih dominan rasio. Karena perempuan-perempuan sekarang itu lebih bangga kalau rasionya yang bekerja lebih daripada hatinya. Katanya biar keren kayak cowok katanya. Ya. Biar setara gitu. Biar setara cowok. Ya. Padahal otak itu tempatnya ragu. Otak itu tempatnya kritis, otak itu tempatnya skeptis. Perempuan yang digoda oleh setan hatinya dengan was-was, lalu dia lebih banyak bekerja dengan otaknya daripada dadanya, maka itu cemburunya itu jadi cemburu buta. Cemburu buta. Cemburunya jadi cemburu gila. Jadi perempuan yang cemburunya sangat dahsyat itu justru perempuan yang kok dia perempuan tapi lebih banyak menggunakan nalar dan rasionalitasnya. Panikan. Bahkan banyak yang ngotot sama saya, Ustadz, Bang, perempuan itu panikan kan? Enggak, saya bilang. Iya bang, panikan. Enggak, saya bilang. Iya bang, panikan. Iya, dia panikan karena lebih banyak menggunakan otaknya daripada menggunakan hatinya. Lain hati itu pusatnya ketentraman sebenarnya. Paling banter itu ya yuwaswisu fi sudurinas, itu udah paling banter gitu. Masya Allah. Nah, maka kemudian muncul itu. Tapi kalau kasus tadi itu udah masuk dalam kategori gangguan psikologis. Itu, nah ya. itu yang saya tanyakan. Nah kalau sudah sampai pada tingkat itu sama adiknya, suami sendiri dan sebagainya, sampai pada tingkat kecemburuan yang begitu rupa begitu ya, itu sudah bisa kita sebut sebagai sebuah gangguan. Nah, kenapa ada perempuan-perempuan yang sampai memiliki gangguan seperti itu? Pertanyaannya. Kadang-kadang kecemburuan-kecemburuan ini juga disebabkan karena kepercayaan diri yang rendah. Ya. Atau ya begitu. Termasuk juga kompetensi yang rendah. Jadi sebenarnya apa? Cemburu yang lahir dari minder. Cemburu yang lahir dari tidak berdaya.
Cemburu yang lahir dari perasaan aku bukan siapa-siapa. Iya, iya. Nah, perasaan-perasaan ini yang menyebabkan kecemburuan yang harusnya merupakan bagian dari cinta itu melahirkan sebuah gangguan-gangguan psikologis. Maka kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang cemburu, ya bangunlah kepercayaan diri, kompetensi, ya. Turut juga lah ikut memasak tadi dan sebagainya. Dan buktikan bahwa masakan aku untuk acara Jumatan ini adalah masakan yang lezat dan sebagainya. Masya Allah. Luar biasa. Gitu. Karena kalau udah begitu ceritanya itu udah masuk dalam kategori gangguan. Gangguan ya. Semuanya. Baik, sebagai penutup ada pertanyaan dari akhwat? Atau saking terlalu banyak masalah akhwat jadi nggak terbayang apa pertanyaannya begitu? Nggak ada? Tidak ada Bang. Di penutup? Iya, baik ya para ayah bunda, para ikhwan akhwat sekalian. Kita kembali ke tema dasar kita tadi tentang hati, ya, tentang rasa. Ya. Tentang emosi, tentang kasih sayang, tentang kepedulian, tentang cinta. Pada dasarnya kita sedang berbicara hari ini tentang femininitas. Feminitas. Atau dalam bahasa populernya hari ini adalah tentang queen. Queen. Ya, tentang queen. Ya. Kekuatan seorang perempuan itu terletak pada femininitasnya. Tapi femininitas itu sekarang makin lama semakin samar. Apa penyebabnya? Satu, pendidikan kita dari dulu sampai sekarang terlalu memuja-muja rasionalitas. Dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi begitu memuja-muja rasionalitas. Betul. Akibatnya tergerus nilai-nilai femininitas kita. Yang kedua, pekerjaan yang terlalu berorientasi pada profesionalitas. Ya, sehingga yang namanya ketulusan, keikhlasan, ya, pengabdian, bakti dan sebagainya semakin hilang. Melayani gitu ya. Ketiga, kehidupan yang semakin keras, yang semakin maskulin, yang semakin macho. Sehingga seakan-akan untuk menaklukkan kehidupan dunia itu membutuhkan kelelakian. Sehingga perempuan pun akhirnya tanpa sadar dia mendidik kelelakian pada dirinya. Padahal banyak permasalahan-permasalahan yang keras ini, justru keras itu harus ditaklukkan dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan lagi. Ya. Yang keempat, femininitas tadi juga runtuh gara-gara ayah tak turut berperan, suami tak turut berperan dalam rumah tangga dan pendidikan anaknya. Allah. Sehingga terpaksa perempuan itu berperan ganda, jadi cowok juga, jadi cewek juga. Jadi ayah juga, jadi bunda juga. Itu juga yang menyebabkan nilai-nilai femininitas perempuan itu makin lama makin tergerus. Ya. Dia kemudian lama-lama queennya kok malah hilang gitu ya. Kok malah unsur kingnya yang lebih muncul di situ ya. Padahal jangankan perempuan, laki-laki pun membutuhkan femininitas dalam hidup. Laki-laki yang baik itu 75% dari dirinya maskulin, 25% dari dirinya harus ada unsur feminin karena dia mesti jadi imam, jadi ummi, umul ummah imam itu. Sementara perempuan yang baik itu 75% dari dirinya feminin, 25% dari dirinya tetap ada unsur-unsur maskulin. Tentang ketangguhan, tentang daya juang, tentang pantang menyerah dan sebagainya ya. Okay. Itu juga dimensi-dimensi maskulinitas. Maka pesan saya ke depan, ini queen ini harus dihidupkan kembali. Bahkan tadi saya sudah mengatakan, di masa depan menghidupkan kekuatan hati itu jauh lebih penting daripada sekedar menghidupkan kekuatan nalar. Karena ternyata nalar manusia itu kecepatannya cuma 3G. Sedangkan hati manusia itu kecepatannya 100G juga gak ada masalah. Ya. Nah begitu. Betul.
Sementara kecepatan informasi di masa yang akan datang itu makin lama makin luar biasa. Yang hanya baru bisa ditangkap oleh kekuatan hati manusia. Ketika kekuatan otak manusia itu mulai keteteran menghadapi kecepatan informasi itu. Bahkan ada yang menarik, kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman kecepatan hati itu makin tinggi. Jadi ya, ramalan nubuah ya. Ketika kecepatan informasi di akhir zaman kayak sekarang itu makin tinggi, Allah juga ciptakan kecepatan hati di akhir zaman itu makin tinggi bolak-baliknya. Makin cepat gitu ya. Makin cepat. Sampai yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradi minad dunya qalil. Itu sisi negatifnya tapi. Saking cepatnya pergerakan itu, pagi masih mukmin, sore udah kafir. Sore masih mukmin, pagi udah kafir. Dia jual agamanya dan harga yang begitu murah. Itu cerita negatif. Tapi cerita di balik itu semua adalah memang kecepatan hati di akhir zaman itu semakin tinggi. Maka siapa yang merawat dan mendidik hatinya, dan ini kekuatan kaum queen ya, kaum perempuan, dia yang akan menjadi pemenang di masa depan. Ya. Nah, mungkin itu dari saya sebagai penutup. Terima kasih. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan hati ya, ayah bunda sekalian, akang teteh. Kalau perempuan yang dikatakan sering dikonotasikan sebagai makhluk lemah itu punya kekuatan hati, ya maka ekspresi ya ketangguhannya bahkan bisa melebihi laki-laki. Siapakah Siti Asyah ya yang mampu bersabar menghadapi siksaan Firaun? Siapakah Khadijah yang mampu mengorbankan nyawanya untuk membela agama suaminya? Siapakah Fatimah yang luar biasa tangguh bersabar mendampingi suaminya dengan segala keterbatasan dunianya? Dan siapakah Maryam yang bersabar, konsisten, istiqomah di tengah segala tuduhan negatif yang menimpa dirinya? 4 perempuan yang disebutkan oleh Nabi sebagai Sayyidatun Nisa fil Jannah adalah gambaran apa yang dikatakan oleh beliau, jika kekuatan hati itu sudah hadir dalam diri perempuan, maka ketangguhannya bisa melebihi laki-laki. Barakallahu fikum, wilujeng menguatkan hati, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.